Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa la nakfuru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa aqim al-fatihah. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji syukur kita kepadanya. Pagi ini ya, alhamdulillah kita bisa menaikkan salah satu kewajiban kita dan dilanjutkan dengan ya kewajiban kita itu naikkan kewajiban yang lain. Alhamdulillah, Allah gerakkan langkah kita, Allah mudahkan, ya Allah gerakkan hati kita dan mudahkan langkah kita untuk bisa hadir di tempat ini bersama-sama kita sholat subuh berjamaah. Ya, Allah berikan kita keistiqomahan untuk bisa menuntut ilmu. Semoga ya Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam setiap urusan kita, terlebih lagi Allah mudahkan kita untuk bisa memahami ya kaidah-kaidah ilmu tentunya yang berkaitan dengan pemahaman tentang Al-Quran ya. Alhamdulillah pada hari ini kita insyaallah kita selesaikan membahas tentang fi'il ya. Dan tentunya nanti kita lanjutkan dengan pembahasan yang ada di juz 3 ya. Insyaallah ya. Terakhir kita sudah membahas tentang fi'il mudhari. Oh ya, fi'il mudhari ya. Ya, jadi intinya untuk fi'il mudhari ya, itu kita akan temukan ciri-ciri fi'il mudhari ini dari huruf depannya tentunya ya. Selama ini kita sudah membahas bahwa ciri-ciri fi'il mudhari itu ada di anita. Ya, itu memang poinnya di situ ya. Hanya nanti ada poin tambahan ketika untuk menjelaskan berapa banyak yang melakukan kan itu ya. Contohnya di sini yaqulu. Ya, yaqulu karena di sini diawali dengan ya, maka subjeknya adalah untuk dia. Terlebih lagi dianya adalah laki-laki. Satu orang. Ya, ya'fu, begitupun ya'fu artinya memaafkan. Ya, dan ingat setiap fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab sudah terdapat subjek di dalamnya gitu ya. Sudah ada kata gantinya gitu ya. Sehingga kata yaqulu itu sudah mempunyai arti apa? Dia laki-laki sedang ya atau akan berkata gitu ya. Jadi namanya domir itu tersimpan. Domir atau kata gantinya itu Nah, istilahnya apa namanya? Domir mustatir. Apa namanya? Domir mustatir. Mustatir itu artinya yang tersingkap atau tersembunyi. Ya. Satroh itu penghalang. Sutroh kita katakan sutroh. Ya kan? Sutroh itu apa? Ada sutroh. Nah, itu ya. Jadi kata gantinya itu terhalang atau tersimpan maksudnya ya. Ya, sehingga di setiap kata kerja dalam bahasa Arab itu sudah ada subjeknya ya. Berarti di dalam kata yaqulu sudah ada subjek apa kata gantinya? Iya, apa bahasa Arabnya dia? Huwa. Yaqulani, di dalam yaqulani sudah ada kata ganti apa? Huma. Yaquluna sudah ada kata ganti apa? Begitu seterusnya Pak
Ya, coba dites ya. Saya sebutkan fiilnya, Bapak Ibu sebutkan domir mustatirnya. Kalau saya katakan yaqulu huwa, yaqulani huma, yaquluna hum. Nah, coba diulang ya. Yaqulu, yaqulani, yaquluna hum. Taqulu, taqulani, yaqulna hunna. Taqulu anta, taqulani, taquluna. Nah, di sini nih ya. Nah, biar gampang nih. Taqulina. Anti, apa anti? Kamu perempuan. Ya, kamu perempuan, orang kedua. Taqulani, taqulna, aqulu, naqulu. Sekarang dibalik, Pak. Bapak sebutkan, Bapak Ibu sebutkan fiilnya. Ya Bu ya. Siap Bu? Berarti Ibu sebutkan. Oh, wa. Fiilnya. Saya sebutkan isimnya sekarang. Kalau saya katakan huwa yaqulu, huma yaqulani, ya gitu ya. Fokus ya. Ayo. Enggak apa-apa lihat buku. Ya, tinggal lihat aja kan. Gampang, enggak ada yang susah mengaji mah ya. Ya Pak Bos ya. tinggal fokus kebaca aja tuh. Wa, ini kan ada nih. Wa berarti ke sini. Yaqulu, yaqulani, yaquluna. Ya, huwa, huma, hum, hiya, apa? Yaqulu, taqulu, huma, hunna, apa hunna? Anta, antuma, antum, apa? Anti, antuma, antunna, antunna, ya takulna, oke ditakolna, ana, nahnu, naqulu. Ya, apa tadi artinya yaqulu? Berkata. Ya, fi'il madinya apa? Yaqulu. Qala ya. Jadi itu nanti kita tahu Bapak Ibu, gini ya. Setiap kita mencari kata kerja itu harus disebutkan fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Mengapa? Karena kita nggak bisa gini. Apa bahasa Arabnya berkata? Ya. Qala saja tidak cukup, ya. Khawatir nanti ada yang baca yaqulu gitu kan. Nah, yang betul yaqulu. Ya sama. Apa bahasa Arabnya, ya? Kadang gini, kalau yang misalkan apa bahasa Arabnya makan, orang banyak menyebutkan fi'il amrnya kul. Kul itu bukan makan, tapi makanlah, nyuruh. Ya. Jadi kalau ditanya apa bahasa Arabnya makan, akala yaqulu. Nah, gitu. Gitu ya, bukan fi'il amrnya. Apa bahasa Arabnya makan? Kul katanya. Kul itu nyuruh orang makan, ya. Nah, sedangkan ketika kita bertanya tentang kata kerja, ya, itu mesti kata kerjanya berupa kata kerja lampau dan kata kerja yang sedang atau akan. Istilahnya fi'il madhi atau fi'il mudhari, ya. Lanjut ya. Coba lanjut. Fokus. Nah, tadi sambil belajar ya, sambil kita menghafal kosakata. Tadi berkata, sekarang yang ambil yang sebelumnya, yazidu. Apa artinya yazidu? Ya, apa? Ziyadah. Apa? Ya, menambah, gitu ya. Apa yazidu artinya? Fi'il madinya apa?
Zada yazidu ziyadatan. Nah, ziyadah itu artinya tambahan. Ziyadah ilmu berarti tambahan ilmu, ya. Apa bahasa Arabnya menambah? Zada yazidu. Nah, boleh disebutkan kata kerjanya. Kalau mau disebutkan isim masdarnya, apa bahasa Arabnya menambah? Ziyadah. Bisa itu artinya menambah ilmu atau tambahan ilmu. Ya, sekali lagi apa bahasa Arabnya menambah? Zada yazidu. Kalau bahasa Arabnya berkata apa? Qala yaqulu. Ya. Bu, sebelum dilanjut nih. Apa bahasa Arabnya kami berkata, Bu? Nahnu naku. Oh, hebat luar biasa ibunya nih. Naqulu. Ya. Pak, jawab Pak. Ya, kalian berkata, kalian laki-laki berkata. Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa? Ayo Pak, apa kalian berkata? Hah? Apa? Kalian. Coba dicari tuh yang kalian yang mana? Nah, antum nih. Yang mana? Antum. Nah, apa? Gak usah di Google, ini ada nih. Antum berarti, baris ini. Berarti yang ini apa? Taquluna. Ya. Antum taquluna, ya. Ketika kita katakan taquluna pun sudah mempunyai makna antum, gitu ya. Sudah ada antum di dalamnya, ya. Coba sekarang kita tasrif sama-sama yazidu. Apa bahasa Arab? Apa artinya yazidu? Ya, menambah, bertambah, menambah sama, ya. Fil madinya apa? Zada yazidu, ya, bertambah atau menambah. Ya, kita tasrif yazidu. Ya, kita tasrif dulu sama-sama. Yazidu, yazidani, yaziduna, tazidu, tazidani, taziduna. Yazidna, maaf ya. Tazidu, tazidani, taziduna, tazidina, tazidani, tazidna, azidu, nazidu. Saya sebutkan balik kayak seperti tadi ya. Saya sebutkan fiilnya, Bapak Ibu sebutkan domirnya. Yazidu, wa, yazidani, yaziduna, tazidu, tazidani, yazidna, tazidu, tazidani, taziduna, tazidina, tazidani, tazidna, azidu, nazidu. Hasan. Ana. Ya. Saya sebutkan isim domirnya. Huwa. Yazidu. Huma. Hum. Hiya. Apa? Ya. Huma. Hunna. Apa hunna? Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Nazidu.
Ya, tinggal dibaca, Pak Mus ya. Ya, nah sebetulnya sama ya. Ya'fu memaafkan sama, ya. Cuma gini, perbedaannya ketika ya'fu ini ujungnya huruf wawu ya, perhatikan. Nah, ya'fu dia memaafkan. Nah, bagaimana? Untuk yang kedua wawunya dibaca. Nah, bukan ya'fani tapi ya'fuwani. Gitu ya. Ya'fuwani, ini perhatikan. Ini kan huruf akhirnya huruf wawu. Ketika untuk dhamir hunna wawunya dibaca. Jadi ya'fuwani. Nah, kalau ini kan huruf akhirnya huruf lam, tinggal tambahkan alif. Yaqulani. Nah, ini ya'fu huruf ujungnya huruf mati, betul ya? Huruf wawu tapi wawunya mati. Ya. Nah, sehingga ketika untuk dhamir hunna kita baca huruf wawunya. Ya, ya'fuwani bukan ya'fani. Ya'fuwani gitu ya. Untuk hum ya'funa. Asalnya bukan ya'funa asalnya. Asalnya ya'fuwuna. Wawunya ada dua. Coba ribet nggak kalau wawunya dua? Ya'fuwuna. Nah, ribet ya. Jangankan kita orang Arab aja merasa berat membacanya. Sehingga wawunya dibuang. Kita bacanya ya'funa. Ta'fu untuk dhamir hiya, dia perempuan memaafkan. Ta'fuwani ya sama. Untuk dhamir hunna ya, ta'fuwani ya'funa. Apa? Ya. Sama dengan apa? Sama dengan hum. Perhatikan ya. Sama tidak dengan hum? Sama nih, saya ini kan ini ya isim dhamirnya nih, saya spill nih. Nah, ini perhatikan nih. Untuk isim dhamir hum ke sini hum ya'funa. Dengan hunna ya'funa itu sama, tasrifnya sama, ya'funa ya. Memang ada beberapa fiil atau kata kerja yang bentuk ya kata kerja mereka dan mereka laki-laki maksudnya ya, dan dengan mereka perempuan itu sama ya, nggak usah bingung ya, pokoknya sama memang ya. Anta ta'fu, antuma ta'fuwani, antum ta'funa, tak semuanya. Anti ta'fina, bukan ta'fuina, ta'fina, ingat. Waw dan ya itu sama-sama huruf ilat ya. Nah, terkadang jika ada dua huruf ilat bertemu Pak Bu, itu salah satunya harus dibuang ya. Maka yang dibuang huruf waw. Kita bacanya ta'fina, asalnya ta'fuina ya. Nah, itu dianggap berat membacanya sehingga wawnya dibuang ya. Antuma ta'fuwani, antunna ta'funa. Sama lagi tidak? Sama dengan yang mana? Antum ta'funa, kamu laki-laki memaafkan, ta'funa. Maaf ya, bukan kamu, maksudnya kalian laki-laki memaafkan, ta'funa. Kalian perempuan pun sama-sama ta'funa. Berarti ada berapa kesamaan dalam tasrif fi'il mudhari untuk ya'fu ini? Ada dua, ada 4 ya. Kalau 2 itu maksudnya 2 ya, 2 sama-sama tasrifnya gitu ya. Tapi secara keseluruhan 4. Apa saja yang sama domirnya? 1, apa tadi? Hum ya'funa, mereka laki-laki memaafkan. Dengan apa samanya? Dengan hunna. Siapa hunna? Mereka perempuan memaafkan, ya'funa ya. 1, 2. Yang ketiga antum, kalian laki, apa tasrifnya? Kalian laki-laki memaafkan, ta'funa. Dengan kalian perempuan antunna apa? Ta'funa juga sama ya. Ini ada kesamaan untuk tasrif ya'fu ini ya. Kalau saya memaafkan a'fu,
Kalau kami na'fu ya. Nah ini biar tahu saja dulu ya. Kalau untuk hafal ya nggak apa-apa. Tidak harus hafal sekarang ya. Ini supaya pengetahuan saja. Oh iya ada kesamaan nih ya. Nah yang tadi huruf ujungnya huruf waw. Sekarang Bapak Ibu perhatikan. Sekarang huruf ujungnya huruf ya. Ingat ya huruf ya. Ya ini yang huruf ilat nih. Huruf ilat itu ada berapa? Apa? 1 alif. Ya. Di huruf ilat, huruf mad. Kalau tadi huruf ilatnya huruf waw. Sekarang huruf ilatnya huruf ya. Nah, cuma ini sama-sama. Kalau kita perhatikan ya, huruf ya ini sebelumnya bisa fathah. Ya, ada lagi huruf ya-nya itu sebelumnya ya, harokatnya Kalau waw, nah waw nggak bisa. Waw bisa tidak dibaca kasroh sebelumnya? Nggak bisa ya, gimana? Huruf waw tapi sebelumnya harokatnya bukan pasangannya ya. Nah pasangan huruf waw itu apa? Doma ya. Belum pernah nemu kan huruf waw sebelumnya kasroh? Bisa nggak bisa. Nah kalau huruf ya bisa. Huruf ya itu bisa sebelumnya fathah ya. Nah sehingga terkadang nih Bapak Ibu, kadang ada huruf ya itu sama juga huruf mad. Istilahnya disebut dengan alif Nah, ya kan? Alif bengkok itu namanya apa? Kalau dalam alif bengkok bahasa kitanya. Kalau bahasa Arabnya apa? Alif maqsurah. Apa? Maqsurah. Ya. Nah, itu istilah kitanya alif. Makanya dia tetap sebagai huruf mad. Ya, nah, coba perhatikan ya ro. Panjang tidak huruf ro-nya ini? Panjang. Karena ada huruf mad ini. Kita bacanya gimana? Ya ro. Nah, kenapa di alam taro tidak dibaca panjang? Di alam taro tidak dibaca panjang. Alam taro. Kenapa, Pak? Hah? Di alam taro itu pendek tidak? Pendek. Karena ya bertemu dengan huruf lam. Ada sebelum taro itu ada huruf lam. Lam. Nah, lam itu tugasnya menjazmkan fi'il mudhari. Atau apa jazm itu cirinya adalah dengan sukun. Setiap fi'il mudhari yang ketemu lam itu pasti dibaca Contoh yang tidak ada huruf ilatnya, lam yalid. Coba. Oh, huruf akhirnya huruf dal. Dibaca apa dalnya? Dibaca lam yalid. Nah, asalnya yalidu. Ketemu lam dibaca sukun, dibaca jazm. Nah, bagaimana? Coba saya tanya Bapak Ibu sekalian, cara menjazmkan huruf yang ada huruf ilatnya, fiil yang ada huruf ilatnya, bagaimana kan? Hah? Fiil yang ada huruf ilatnya, Pak. Ya. Kan kalau yalid jelas ya, huruf akhirnya huruf apa? Yalidu ya. Nah, ini yalidu. Asalnya yalidu. Kita tambahkan huruf lam di depannya. Lam. Nah, huruf du harus dibaca sukun. Yalid. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Ya. Jika fiilnya ini ya, kalau ini kan bukan huruf ilat ya, huruf dal ya. Nah, sekarang ya. Nah, gini, yaro. Coba, ini kan asalnya panjang, walaupun di buku ditulisnya pendek ininya ya. Tapi bacanya panjang tetap. Nah, apa bacanya? Coba baca. Nah, sekarang kita masukkan lam di depannya. Ya, masukkan huruf lam. Ingat, lam ini tugasnya ini nih. Tugasnya mensukunkan, menjazmkan. Nah, sekarang bagaimana kita jazmkan fiil
Yang huruf akhirnya sudah mati nih, huruf ya. Ya, bagaimanakan? Ah? Di bagaimana? Hah? Di apa kan? Dihilangkan. Apanya? Gitu ya. Jadi cara menjazmkan fiil yang sudah mati. Nah, berarti kalau huruf mati itu pasti huruf yang ilat itu, huruf mad. Apa huruf mati? Alif. Nah, kita buang. Berarti ya-nya ya, ingat huruf ilat itu artinya sebab atau dia menjadi sebab panjangnya suatu bacaan. Kalau sebabnya dibuang, boleh dibaca panjang tidak? Sehingga karena sebabnya udah dibuang, ya, nggak mungkin ada akibat tanpa ada, ya, ada akibat pasti ada sebab. Itu sudah hukum alam, kan gitu. Maka selesai. Maka di surat Al-Fil kita baca pendek tuh, tidak boleh dibaca panjang, karena ada ininya nih, dia sebabnya bertemu lam. Ya, sebetulnya ini sebabnya nih. Ini sebab, ini akibat. Ya, kalau tidak ada sebab, tidak mungkin ada akibat. Ya, kalau ada sebab, harus ada akibat dong. Ya, nah, karena dia bertemu sebabnya huruf lam, ya, cara menjazmkannya kita buang huruf ilatnya, gitu ya. Nah, huruf ilat ini menjadi sebab panjangnya satu bacaan. Ketika sebabnya dibuang, nggak boleh dibaca panjang lagi. Ya, maka kita baca alam taro, pendek ya, alam taro. Nah, ya, sama ya, intinya seperti itu ya. Jadi ini huruf ujungnya huruf ya, sebelumnya harokatnya fathah. Ya, begitu seterusnya sama ya. Jadi ngaji mati padiannya. Apanya? Iya. Dari awal. Ya, lanjut ya. Perhatikan di bukunya. Apalah ya di buku ya. Yaro. Coba gimana tasrifnya yaro? Makanya huruf ya-nya kita baca sama seperti ya'fu tadi. Ya, makanya cara membaca itu harus jelas Bapak Ibu. Bagaimana jelas itu? Kalau ada huruf mad kita baca panjang supaya tahu, oh ini ada huruf lagi. Coba kalau kita bacanya pendek yaro. Ya kan? Nah, itu pasti orang ngiranya ini nggak ada huruf madnya nih, berarti tidak ada huruf ya. Kalau saya bacanya ya'fu, ya, itu pasti anggapannya huruf fa itu adalah huruf Nah, coba kalau saya bacanya ya'fu, coba. Kalau saya bacanya yaro, berarti huruf akhirnya apa? Kalau saya bacanya yaro, huruf akhirnya huruf. Kalau saya baca ya'ti, huruf akhirnya huruf apa? Huruf ta. Kalau saya bacanya ya'ti, ada ya. Itu ya pentingnya bacaan. Kenapa sih kita baca Quran itu harus ada ilmunya, ada mad. Ya, mad itu ada 3 sama seperti huruf ilat, alif, wawu, ya, supaya jelas ini huruf akhirnya huruf apa. Coba perhatikan. Ya. Saya bacakan fiilnya, Bapak Ibu bacakan isimnya ya. Yaro, huwa, yaroyani, huma, yaroyuna, jadi yarouna, hum, taro, apa? Taroyani, ya, tarouna, taro, taroyani,
tarawna. Apa? Tarawna. Ya. Ini bagaimana untuk anti? Ya. Anta, antuma, antum, anti. Nah, anti taroyina. Ya. Bagaimana itu antum? Anti? Apa sekali lagi? Taroina. Taroyina atau taroina? Taroina. Apa taroyina? Apa? Coba yang kencang, Bu. Ya, saya bacakan nih. Anti, taroyina, ianya 2, atau taroina. Ya, saya sekali lagi panjang nih. Taroyina atau taroina. Ya, ianya berapa? Saya tanya ianya berapa? 1. Ya. Kenapa 1? Kenapa 1, Bu? Kenapa 1? Ya susah. Ribet. Ya, anti ya, taroina. Antuma taroyani, antunna. Antunna apa? Taroyani. Antunna. Ya, sama dengan apa berarti? Sama dengan apa? Ya, antunna sama dengan apa tasrif fi'il mudhari'nya? Anti, ya. Karena tadi sebetulnya yang anti itu tadi taroyina. Karena dianggap apa? Ingat, jika ada 2 huruf ilat bertemu, ini kaidahnya nih kalau dalam ilmu nahwu ya. Ada huruf ilat bertemu, ya, kecuali ya huruf itu memang asalnya bertasydid. Contohnya nabiyina, itu ada tasydidnya. Nah, boleh kita gabung. Berarti hurufnya 3. Ya, nabiyina wa idza huyitum. Nah, itu kaidahnya, Pak. Huyitum berarti huruf ya-nya ada berapa? Ada 3. Ya. Cuma kan jadinya mad tabi'i tetap. Nabiyina huyitum minan nabiyina. Itu ianya 3. Ya. Salah satunya di dalam huruf bertasydid. Nah, ini karena hurufnya 2, huruf ya-nya boleh kita buang. Gitu ya. Ya, taroyina. Jadi taroyina. Gitu ya. Lanjut, anti taroyina, antuma taroyani, antunna taroyina. Taroyani antuma. Ya. Ana apa? Aro, nahnu naro. Ya, nanti ada di juz 2 kan sudah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya. Lanjut terakhir ya'ti. Coba ya'ti ini sama. Sekarang sama huruf ujungnya huruf ya, sama sebelumnya apa? Sebelumnya kasroh. Kalau tadi huruf ya sebelumnya fathah, kalau sekarang ya huruf ya sebelumnya coba kita baca, perhatikan. Ya'ti domirnya apa? Wa. Ya'tiyani. Ya-nya sekarang dibaca sama. Ya'tiyani. Berarti domirnya huma. Ya'tiyuna. Itu asalnya, Pak. Ya'tiyuna asalnya. Ingat?
Ya'tiyuna. Nah, ini dianggap orang Arab, ya, ini orang Arab nih. Ya, itu ketika ada huruf ya-nya dibaca dhammah dan sebelumnya kasrah itu sama dianggap berat. Ya, jika ada huruf ya yang dibaca dhammah sebelumnya nah, itu dianggap berat membacanya sehingga ya, huruf ilatnya dibuang, huruf ya-nya dibuang. Ya, ya'tiyuna jadi ya'tuna. Ya, wa idza ada di satu gini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apa tuh artinya? Dan ketika mereka bertemu, itu asalnya bukan laku, asalnya laqiyu. Gitu ya. Laqiyu. Ya. Ya'tuna. Lanjut, hiya ta'ti huma ta'tiyani hunna ya'tina. Apa? Ya'tina. Anta ta'ti antuma ta'tiyani antum ta'tuna anti ta'tina antuma ta'tiyani antunna ta'tina. Sama ya, sama dengan apa ta'tina? Sama dengan ini nih, anti. Sama dengan anti ya. Ana ati. Nah, ini secara qiraah, ini saya ajarkan qiraah nih sekalian ya. Secara qiraah bisa dibaca ati atau ati. Ya, nanti di Quran itu Bapak Ibu akan temukan ini jika ada huruf hamzah, dua huruf hamzah bertemu ya. Coba ati itu bagaimana? A-nya yang pertama hidup. Yang kedua hamzahnya ya, kan gini tulisannya nih. Harusnya gini tulisannya. Ya. Ya. Ini bisa bacaannya namanya ditashil, dipermudah. Ya, bacanya namanya tashil. Bisa dibaca seolah-olah gitu ya. Jadi ati. Ya. Ada nanti di Quran, termasuk ada di surat Al-Ahqaf tuh. Tulisannya i'tuni. Iya, ya. Udah pernah baca? Ya. Ini bacanya bisa gimana? Bagaimana bisanya? Bisa ditashil. Seperti mad istilahnya. Gimana bacanya? Ituni, itu ya. Apa? Ituni. Ya. Itu sebagian qiraah, kalau tidak salah waras ya. Itu ketika dia hamzah wasal dengan hamzah ya, terutama di sini hamzah yang baca sukun ya, itu bacaannya bisa ditashil. Tidak mesti bertemu hamzah lagi, sebetulnya setiap hamzah ya, contohnya ada yang baca alladzina yu'minuna bima ya, karena dia hamzah amana ya, yu'minu. Itu kalau bacaan kita Imam Hafiz ya, kalau hamzah saja kasusnya, hamzah ketemu hamzah ya, tapi kalau huruf lain ketemu hamzah tidak dibaca tashil gitu ya. Nama bacaannya apa? Tashil ya. Ituni bi kitabim min qabli hadza, bisa dibaca tulisannya ituni, bisa dibaca ituni. Nah, itu ya, secara qiraah bisa ya, 2 rakaat. Apa tuh? Ya sama, itu qiraah juga ya. Ya. Gitu ya. Itu apa namanya? Fi'il mudhari. Kita selesaikan hari ini sekalian, tanggung nih fi'il amr. Kalau fi'il amr kemarin rumusnya sudah ya? Rumus fi'il amr apa? Masih ingat?
Ingat, kalau fiil amr itu cirinya adalah sukun. Cirinya apa? Ya, akhirnya, huruf akhirnya itu sukun. Coba perhatikan, kul. Huruf akhirnya huruf apa? Ya, huruf akhirnya huruf mati. Huruf apa? Bukan huruf mati, huruf lam. Ya, lamnya dibaca sya. Huruf akhirnya huruf hamzah. Hamzahnya mah. Nah, gini. Ciri utama fi'il amr itu sukun. Nah, ya, ini kaidahnya nih, apa rumusnya nih? Fi'il amr itu adalah kata perintah yang bisa kita katakan hanya untuk orang kedua. Ya, orang yang sebagai lawan bicara kita. Nah, sehingga tasrifnya hanya ada 6 saja Bapak Ibu. Ada berapa? Berarti hanya untuk kamu laki-laki 1 orang, kamu berdua dan kali. Nah, kemudian kamu perempuan, kamu berdua dan kali 6 saja, ya. Nah, untuk tasrifnya rumusnya adalah awaina. Apa? Apa itu awaina? Bagaimana? Nah, ingat, di belakang huruf akhirnya kita tambahkan awaina. Coba ya. Sekarang kita ambil contoh, ya, yang di sini. Ini sebetulnya fiil yang sudah ada huruf pilatnya ya. Saya ganti dengan fiil yang lain dulu ya. Sebelum fiil yang ini ya. Kita ambil contoh yang gampang, kul. Makan. Makanlah. Ya, apa? Nah, itu perintahnya kepada berapa orang? 1. Kalau 2 orang? Nah, kita tambahkan alif. Jadi kula. Kalau banyak kulu, wow ya. Kalau perempuan kuli. Nah, ya. 2 orang sama. Ya. Kalau 2 orang sama dengan laki-laki nih. Kalau kalian perempuan apa? Nah, kul. Nah, ya. Maka rumusnya ini awaina. Ya, awaina itu alif, wawu, ya, dan nun. Ya, nih rumusnya nih. Fi'il amr itu cukup tambahkan awaina di belakang huruf akhirnya. Gitu ya. Cuma memang ini ada pengecualian. Kul itu asalnya bukan kul, asalnya gini. Kul. Nah, gini ya. Coba. Ada berapa huruf mati? 2. 1 huruf? 2 huruf? Boleh tidak 2 huruf mati bertemu? Nggak boleh. Ya, sama-sama mati harus ada yang dibuang. Ya. Nah, yang dibuang berarti huruf? Kenapa huruf wawu? Nah, karena huruf, ingat, sesuai dengan namanya, ilat itu artinya sebab atau penyakitan, dibuang aja. Ya? Iya. Kul, jadi dibaca. Nah, kalau nya dibuang jadi kul. Ya. Nah, masalahnya sekarang kalau kita tambahkan alif di belakang huruf lamnya jadi hidup tidak? Nah, karena lamnya hidup, jadi gini kan, gini, kula gitu ya. Wawunya kembalikan lagi, Pak. Jadi gitu. Karena huruf akhirnya, kenapa dia wawunya kembali? Karena huruf lamnya nggak jadi mati. Nggak jadi mati. Karena nggak jadi mati, wawunya harus dikembalikan. Iya, ya pingsan doang ternyata matinya itu. Ya, jadi gitu Bu. Ya, jadi itu caranya. Kul, jadi kul, gitu ya. Maka tasrifnya bagaimana? Berkatalah, katakanlah kul, kula, kulu, kuli, kula. Nah, sekarang lamnya mati lagi. Bukan kulna tapi kulna. Gitu ya. Itu untuk yang berhuruf illah. Terakhir zid. Zid ini sama, asalnya zid. Ya-nya dibuang jadi zid. Nah, coba kita tasrif zid. Zid.
Balik lagi ya-nya. Zida, zidu, zidi, zida, zidna. Itu tasrif fi'il amr. Ya, alhamdulillah. Ya, tinggal dibaca-baca aja nih ya, yang ro sama ya. Ro ini satu huruf ya. Ro ini artinya apa? Lihatlah. Ada yang di dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu sekali lagi nih, yang satu huruf tapi mempunyai arti qi. Nah, nih, qi. Ini ada di dalam Al-Qur'an ya. Qi itu apa artinya? Apa qi itu? Ya. Qi itu dari kata waqoya. Waqoya. Waqoyaqi. Yaqi. Ya. Nanti kita belajar cara membuang ya. Ini cara merubah fi'il amrnya, dibuang ya-nya. Ya depan dan ya akhir. Berarti kalau dibuang dua huruf ya-nya itu jadi baca apa? Qi. Nah, ini qi ini satu huruf nih. Apa artinya? Jagalah. Ini yang biasa kita baca, Pak. Coba baca doa dunia akhirat. Terus terakhirnya? Wa qi. Nah, ada qi-nya kan? Apa artinya qi? Biasa dibaca. Saya tanya apa artinya qi? Oke. Jauhkan, peliharalah, jagalah. Berarti satu huruf artinya ya, qi, jauhkanlah, peliharalah. Tasrifnya gimana? Ini kan kita berdoa sama memohon kepada, bukan kita nyuruh Allah. Coba tasrifnya gimana? Qi. Asalnya tadi ada ya-nya. Ya-nya dibuang karena dia huruf, ingat? Ilat ya. Qi. Nah, kalau kita minta tolongnya kepada dua orang gimana? Ya-nya kembalikan lagi, Bu. Qiya. Qiya, kemudian jadi lagi apa? Qiya. Terus qiyu. Nah, qiyu ini masalah lagi nih. Kenapa? Ada dua huruf ilat ketemu. Yang dibuang huruf apa? Nggak bisa. Dibuang huruf ya. Jadi kalau ya-nya dibuang gimana? Ku. Nggak bisa kiu. Gimana? Coba kalau wau sebelumnya kasroh bisa nggak? Coba huruf wau mati. Sebelumnya huruf qaf. Qafnya dibaca kasroh bisa tidak? Gimana dibacanya? Kiu. Kayak main gaple nantinya. Kiu. Makanya jadi ku. Itu kan ada di dalam Al-Qur'an, Bu. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ya kan? Ketemu. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Itu ya. Itu fi'il amr. Insyaallah ya. Insyaallah nanti minggu depan kita sudah masuk juz 3 ya, sudah ada bukunya. Ya, di bawah bukunya sudah siap, sudah nggak sabar kayaknya nih. Ya, pengen naik kelas. Baik ya, kita tutup ya dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد لله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
ولو كره المنافقون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد. لله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر